Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama saya Iin Lestari, dan kali ini saya akan membuat vlog dengan tema obrolan santai ya. Karena kebetulan saya juga lagi santai-santai di rumah. Namun sebelum kita ngobrol bareng, mohon dukungan buat yang belum subscribe, tolong di subscribe, ditonton sampai habis videonya, kemudian di like dan di komen ya. Apa lagi ya, terus saran-saran yang membangun sangat saya perlukan, dan semangatnya tentunya untuk saya agar saya selalu rajin untuk membuat video-video vlog selanjutnya. Terima kasih ya. Kali ini saya akan bercerita mengenai obat-obatan herbal untuk anak yang sedang demam panas ya. Jadi kalau dulu itu, sebelum kita langsung kepada inti dari obat-obatan herbal untuk penurun panas ini, kalau dulu sebelum saya mengetahui yang obat-obatan herbal ini, kalau anak sakit itu biasanya saya langsung bawa ke dokter ya. Ini pengalaman waktu saya anak pertama itu memang kebetulan anak saya itu gampang sakit. Anak pertama itu kalau masih usia di bawah 5 tahun itu selalu sakit itu. Usia antara 1 sampai 3 tahun lah itu selalu, pasti setiap bulan tuh pasti ada kita ke dokter. Dalam setiap bulan tuh pasti ada 1 kali kita ke dokter. Entah itu demam, entah itu batuk pilek, entah itu mencret ya. Jadi saya selalu panik dan saya selalu ke dokter. Dan kalau sudah ke dokter memang biasanya obat-obatan yang diberikan itu lebih dari 1 macam ya. Biasanya kalau masih kecil itu anak biasa dikasih sirup ya. Ada juga kalau itu obatnya ditumbuk-tumbuk, diracik sama dokter, itu saya lupa itu karena udah lama, jadi saya lupa cara mereka orang kedokteran itu menyebutkannya ya. Itu kayak pil gitu, digabung-gabung dengan dosis-dosis tertentu, itu ditumbuk dijadikan satu, nanti itu yang kita kasih sama anak. Biasanya itu dicampurkan dengan sirupnya, obat sirupnya ya. Memang anak alhamdulillah cepat sehatnya memang. Nah, tambah ke sini setelah anak lumayan besar gitu kan. Dalam masa-masa pertumbuhan anak itu, anak pasti kena demam, kena batuk, kena pilek ya. Nah, pelan-pelan saya mengetahui dan mengenal yang namanya obat-obatan herbal. Jadi terkadang kalau begitu anak saya demam itu, karena memang kita di rumah selalu stok yang namanya paracetamol ya kan. Obat batuk, pilek itu biasa kita stok. Kalau misalnya anak cuma sekedar batuk, pilek, demam, itu biasanya selain obat-obatan yang sudah biasa di stok di rumah, saya juga menyertakan obat-obatan herbal untuk diberikan kepada anak-anak saya. Nah, contohnya ya, baru-baru ini putri saya yang paling bungsu itu kena demam panas tinggi banget. Nah, jadi teman-teman semua, selain saya memberikan paracetamol kepada anak saya, itu ada beberapa obat-obatan herbal yang bisa kita coba di rumah untuk membantu menurunkan panas badan anak kita. Salah satunya yang pertama yaitu kita bisa dengan kompres. Nah, kompres ini ya, itu yang dipakai adalah air hangat.
jangan pakai air dingin. Jadi air hangat, air panas itu kita campur dengan air dingin dan jadi air suam-suam kuku ya, hangat-hangat kuku. Nah yang air hangat itulah tadi kita masukkan kain yang bersih gitu kan, yang bisa ya, yang ukurannya kecil seperti sapu tangan misalnya, seperti itu ya. Kita letakkan di dahi, bisa. Yang paling bagusnya itu letakkan di leher sini, di tekiak sini ya, itu paling bagus, dan di lipatan kaki itu yang paling bagus. Kalau saya biasa kalau misalnya kita mau taruh di lipatan-lipatan tekiak dan kaki itu kan susah ya kan anak, apalagi kalau posisi anak sedang tertidur, sedang terbaring, maka saya lebih sering meletakkan di dahi dan juga di leher sini. Itu yang paling bagus, itu di leher, yang cepet ini panasnya kan, panasnya itu biasanya di lipatan-lipatan ya, bagian lipatan-lipatan. Dan ini saya ketahui untuk meletakkan yang di leher, di tekiak, di lipatan-lipatan kaki itu, waktu anak saya pernah dirawat di rumah sakit, anak yang abangnya ya, bukan adiknya. Jadi waktu itu anak saya juga kena demam panas tinggi sampai menggigil. Nah itulah suster yang di rumah sakit itu menyarankan saya untuk kompres. Nah biasanya kan setahu kita kan kalau kompres itu di jidat gitu kan, di dahinya sini. Tapi suster itu bilang katanya lebih bagus ditaruh di leher katanya, dan di lipatan-lipatan yang saya sebutkan tadi. Itu yang pertama ya, yang bisa itu diganti. Kalau misalnya airnya udah dingin, kita ganti lagi, airnya udah dingin kita ganti, bisa kita lakukan sampai suhu anak kita lumayan menurun. Kemudian ada lagi, harus anak kita banyak-banyak kita kasih minum air putih ya. Jadi sangat membantu juga kalau anak kita banyak-banyak kita kasih air minum, air putih, air mineral ya. Bisa juga air yang kita masak sendiri di rumah tapi yang sudah dingin, itu lebih bagus. Karena biasanya kalau tubuh itu panas, itu anak-anak kan dehidrasi ya, kalau panas gitu dehidrasinya cepat. Jadi dengan kita beri asupan air putih, maka bisa menghilangkan dehidrasinya tadi. Bisa juga kita berikan buah-buahan yang banyak mengandung air, misalnya pisang, melon, semangka ya, supaya tidak dehidrasi tadi. Kemudian ada lagi yang bisa menurunkan panas anak, yaitu air kelapa. Nah air kelapa ini bisa juga. Jadi kalau anak kita itu demam panas, bukan untuk anak-anak saja, kita yang sudah dewasa ini pun juga bagus minum air kelapa murni, yang murni, belum tercampur apa-apa, tidak dikasih gula ya kan. Kalau misalnya mau agak manis mungkin boleh ditambahkan madu, boleh. Ada lagi bisa juga untuk menurunkan panas, itu bawang merah, bisa kita campurkan minyak telon, minyak telon. Kalau nggak ada minyak telon mungkin minyak kayu putih bisa ya. Itu jadi bisa digeprek atau diiris-iris. Nah nanti minyak yang sudah tercampur bawang ini tadi kita balurkan ke seluruh tubuh anak kita ya. Jadi bisa katanya untuk membantu menurunkan panas anak, dan saya juga sudah mencoba itu yang pakai bawang itu. Memang yang alami-alami ini memang bagus ya istilahnya, dan juga lagi tidak ada efek samping. Nah itu yang lebih bagusnya lagi, poinnya lagi kan gitu. Kemudian bawang sudah, air kelapa sudah. Nah bisa juga kita memberikan air teh dan irisan jahe. Nah yang membuatnya ini tadi, yang jahenya itu tadi loh, jahe itu kan hangat ya. Nah jadi dia bisa melonggarkan urat-urat yang kencang ini tadi. Nah jadi rileks, dan nanti bisa membantu untuk menurunkan panas pada badan, pada tubuh kita, tubuh anak atau tubuh kita ya.
Kalau saya sih lebih suka daripada pakai teh, saya lebih suka ini jahe pakai madu. Nah, jadi kan tambah ini lagi kan, karena memang madu itu baik memang untuk kesehatan kan. Kalau saya lebih suka itu. Jadi jahenya digeprek bisa, diiris bisa, kita seduh dengan air panas, kemudian kita tambahkan madu. Setelah cukup bisa diminum, dalam posisi mungkin suhu airnya yang hangat gitu kan, belum belum dingin ya, masih hangat. Usahakan jangan terlalu dingin, karena yang hangat itulah tadi yang akan membantu menurunkan suhu badan kita. Ya ibu-ibu, teman-teman semua, itulah beberapa cara herbal atau cara alami untuk membantu anak-anak yang lagi kena demam panas. Ada lagi saya dapat info, tepung tapioka katanya sih bisa juga, cuma saya belum coba ya kalau yang tepung tapioka. Tapi kalau yang saya sebutkan tadi itu rata-rata sudah saya coba semua. Memang anak dikompres, banyak-banyak dikasih minum putih, dikasih baluran olesan minyak dan bawang ya kan, air jahe dan madu. Itu memang bisa, sudah pernah saya coba. Ini ada lagi teman yang bilang katanya tepung tapioka itu dibalur ke badan, ke seluruh badan, katanya bisa juga mengurangi cepat menurunkan panas pada tubuh anak. Tapi ya dicoba aja ya, mudah-mudahan sama seperti khasiat obat-obat herbal yang saya sebutkan sebelum ini tadi. Kemudian juga kita harus menjaga suhu ruang di dalam rumah atau di mana tempat anak kita sedang terbaring ya, supaya jangan sampai kedinginan, jangan sampai pula anak itu kepanasan. Dan juga ini kadang kita kalau sedang anak demam itu, apalagi kalau anaknya masih kecil ya, diselimutin, dikasih kaos kaki, baju panjang, celana panjang, itu rupanya salah. Nah, yang benernya kalau memang anaknya mau diselimutin ya kita selimutin, jangan pakai selimut yang tebal. Bajunya juga kalau bisa jangan baju yang panas gitu ya. Jadi itu semua akan menambah suhu dari anak ini tadi, akan tambah naik suhunya, bukannya tambah bagus suhunya, tambah naik. Jadi pakai pakaian yang dingin lah, yang tidak terlalu, walaupun mau pakai yang panjang, minimal itu bahannya dingin, tidak membuat suhu badan anak kita bisa menjadi lebih panas ya. Kemudian yang paling penting juga, paling poin, anak kita harus banyak-banyak istirahat. Usahakan ketika anak kita demam jangan terlalu banyak bermain. Kadang anak-anak ini kan walaupun demam dia masih asik main ke sana kemari gitu kan. Nah, usahakan jangan suruh dulu anak kita bermain, banyak-banyak istirahat. Dan juga usahakan anak kita itu tetap makan ya, makan makanan biasa yang biasa dikonsumsi, nasi atau apa gitu. Anak kita biasa makan apa, kalau misalnya memang biasa anak kita makan nasi ya makan nasi gitu kan. Walaupun anak sudah mulai berkurang selera makannya, harus dipaksakan minimal beberapa sendok gitu kan, jangan sampai perut anak kosong. Nanti kalau misalnya anak kita nggak makan sama sekali, akan ya nanti penyakitnya akan bertambah parah. Minimal ya sebelum minum obat kan mesti kita kasih makan anak kan terlebih dahulu ya kan. Pokoknya usahakan anak kita tetap makan, apapun caranya, apapun makanannya, yang penting anak kita makan. Boleh nasi, boleh roti, boleh buah-buahan dan sebagainya. Tapi saran saya lebih bagus nasi ya, yang paling utama. Kemudian untuk tambahan bolehlah kita kasih buah-buahan ya. Mungkin itu teman-teman dan ibu-ibu semua, sedikit info dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin bagi ibu-ibu muda ya kan, mamah-mamah muda
Mungkin bermanfaat ya infonya. Kalau misalnya anaknya tiba-tiba demam, panas, jangan panik ya kan. Kalau memang ada stok paracetamol di rumah boleh diberikan, dan juga boleh dicoba obat-obatan herbal yang saya sudah beritahukan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan loncengnya channel saya Iin Lestari. Demikian info dari saya. Jumpa lagi di vlog saya selanjutnya insyaallah ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dadah.